Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh mau berserah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Engkau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami punya hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan Dia akan terus berbuah dalam kehidupan kami. Dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Ya, shalom. Coba berikan senyum dulu buat samping kiri kanannya, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah masuk ke minggu yang terakhir dan tema kita, tema besar kita yaitu Never Give Up. Kita telah belajar bersama-sama dengan khotbah berseri. Jadi alangkah bagusnya agar lebih mengerti tentang seri khotbahnya, bisa lihat nanti di YouTube GKKS Karunia, supaya kita mengerti bagaimana rangkaian ceritanya, supaya kita jangan ambil sepenggal-sepenggal. Kalau di awal bulan saya bagikan bagaimana untuk jangan menyerah, harus ada 3 bagian penting. Masih ingat? Yang pertama adalah lakukan terus menerus atau fighting spirit. Yang kedua adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Amin. Dan yang ketiga kita mau belajar di hari ini tentang ketetapan hati. Bagaimana janda itu yang punya masalah, dia terus menerus datang kepada hakim yang tidak mengenal Tuhan itu, dan punya ketetapan hati yang luar biasa dan tidak dapat digoncangkan, saudara. Dan kita mau belajar di hari ini, bagian yang terakhir adalah ketetapan hati. Katakan sama-sama, ketetapan hati. Saudara perhatikan gambar di depan, mungkin agak kurang jelas. Itu gambar ada rumah di atas batu karang. Itu batu karang yang terletak di sungai. Ini di Serbia foto ini. Jadi rumah ini sudah bertahan puluhan tahun, sekitar 40 tahun. Sempat terjadi banjir besar, tapi dia terkokoh lagi, saudara. Karena apa? Karena dia dibangun di atas batu karang. Kalau kita bicara ketetapan hati, definisinya adalah situasi yang tetap, yang tidak tergoncangkan, tidak berubah. Meskipun ada badai, meskipun ada goncangan, ada rintangan, dia tetap pada posisinya. Dan sebagai orang percaya, kita juga mesti punya ketetapan hati atau keteguhan hati. Sehingga apa, saudara? Sehingga apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sedang kita tuju, benar-benar kita tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena kita punya ketetapan hati. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, tidak akan pernah merubah tujuan kita, rencana kita, bahkan semangat kita untuk mencapai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat firman Tuhannya, saudara. Kita akan baca sama-sama. Jadi kita akan melihat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Tapi di hari ini kita tidak akan membaca semua ayat, kita hanya akan membaca beberapa ayat yang akan saya soroti di situ, saudara. Perhatikan di depan ayat yang ke-9. Perhatikan teks yang berwarna kuning. Kalau kelihatan bisa lihat di slide, kalau tidak kelihatan bisa melihat di Alkitab masing-masing. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kakak lanjut. Saudara, kalau kita melihat pasal 1 ini, kita melihat ternyata Tuhan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali dia menyampaikan. Saudara, sesuatu yang disampaikan lebih daripada 1 kali itu sebenarnya atau mengindikasikan bahwa sesuatu itu sangatlah penting. Dan Tuhan secara berulang-ulang kali memerintahkan kepada Yosua untuk apa? Menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kenapa, saudara, harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Karena keteguhan hati kunci untuk tidak menyerah. Ini sangat menarik. Di sini bukan Tuhan yang menguatkan Yosua, tapi Yosua sendiri yang harus menguatkan dirinya sendiri. Tuhan yang bilang, Yosua,
harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi yang punya peran penting saudara untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya adalah siapa? Yosua. Tuhan hanya membuat sebuah perintah. Artinya keputusan apakah Yosua akan teguh hatinya, apakah Yosua akan kuat hatinya, atau mungkin akan lemah hatinya, tergantung kepada Yosua. Apakah dia mau atau tidak. Kenapa dia harus menguatkan hatinya saudara? Kakak lanjut, karena ternyata sebagai seorang pemimpin, Yosua menghadapi situasi bukan mudah. Ingat, Yosua harus menggantikan seorang pemimpin besar bernama Musa yang memimpin jutaan orang Israel, bukan orang yang sedikit, orang yang sangat banyak, satu bangsa. Dan Yosua, dia orang yang masih sangat muda pada waktu itu. Artinya saudara, belum begitu banyak pengalaman dibandingkan Musa. Apalagi ini mengurus suatu bangsa yang besar. Ini bukan bangsa yang masyarakatnya tertib, masyarakatnya taat-taat semua. Ini masyarakatnya saudara, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, susah dikasih tahu, ulang-ulang lagi, bikin kesalahan yang sama. Bahkan sempat terjadi pemberontakan. Ini situasinya. Dia menggantikan pemimpin yang besar, tapi dia mengalami begitu banyak permasalahan. Belum lagi saudara, bangsa ini secara berulang-ulang seringkali meninggalkan Tuhan dan beralih kepada berhala-berhala. Seringkali, bukan sekali. Seringkali, berulang-ulang kali. Bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka merindukan tempat yang lama yaitu Mesir, sering mengeluh, Musa kenapa kau bawa kami ke sini? Lebih baik kami di Mesir saja. Saudara, ditambah lagi Yosua menjadi saksi mata bagaimana perjuangan Musa yang tidak pantang menyerah untuk memimpin bangsa Israel. Dia jadi saksi sejarah, saudara. Dengan begitu banyak permasalahan, dengan begitu banyak tantangan, ini kalau orang yang tidak kuat dan teguh hatinya, saya yakin akan terbias. Mungkin akan lari dari panggilannya, akan kabur dari tujuan Tuhan sebagai pemimpin. Untuk itulah Tuhan datang memberikan perintah kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini penting. Kata lanjut. Lalu muncul sebuah pertanyaan, saudara. Memang Tuhan bilang kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Lalu bagaimanakah caranya? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya agar hati kita punya hati yang teguh, hati yang tetap, yang tidak berubah meskipun tantangan terjadi. Amin, saudara. Ya, saya yakin bahwa setiap kita pastilah punya apa yang menjadi sebuah rencana. Kemarin di Pemuda belajar sebuah tema, lakukan apa yang kamu rencanakan. Setiap kita pasti punya rencana. Tidak ada orang yang tidak punya rencana. Kalau orang yang tidak punya rencana, sebenarnya dia sedang merencanakan kegagalannya. Ya, setiap kita mesti punya rencana. Orang pergi dari kampung ke kota untuk kuliah, ada rencana, ada tujuan. Dia ingin jadi orang yang berhasil. Dia ingin kuliah 4 tahun selesai. Yang SMA ingin 3 tahun selesai, naik ke kuliah. Setelah kita selesai kuliah, kita berharap punya pekerjaan yang bagus. Dengan pekerjaan yang bagus kita boleh sukses dengan segala impian kita. Tetapi untuk mencapai semuanya itu, saudara, seringkali ada masalah-masalah, seringkali ada godaan-godaan, seringkali ada sesuatu yang mencoba menghempas kita. Agar apa? Agar kita tidak mencapai tujuan yang sudah kita miliki. Ingat, memang tujuan itu penting, tapi untuk mencapai tujuan itu ada banyak badai, ada banyak gelombang. Sebagai anak-anak muda, banyaklah namanya cobaan-cobaan, banyaklah rintangan-rintangan untuk mencapai yang namanya tujuan itu. Ya, mungkin mulai kenal pria,
mulai kenal wanita, akhirnya tujuan untuk kuliah mulai pindah. Mulai kenal dengan pergaulan, tujuan mulai pindah. Waktu mungkin di kampung sinyal tidak baik, sampai di kota sinyal bagus, main game terus, mungkin Free Fire kah, PUBG kah, sampai berjam-jam. Itu akhirnya mengganggu tujuan kita. Main Facebook dari pagi sampai malam, update terus, waktu habis sehingga tujuan kita. Jadi saudara, yang namanya angin itu yang menghancurkan kita tidak selamanya angin badai. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi itu yang bikin kita jadi terlewat saudara. Enak-enak mengantuk, akhirnya tertidur, dan akhirnya tujuan kita tidak sampai. Begitu saudara, kita mesti punya ketetapan hati, keteguhan hati. Amin. Yang pertama, bagaimana cara untuk mempunyai keteguhan hati? Kita katakan sama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Memperkatakan hal yang baik pada diri kita sendiri. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, berhasil dan beruntung itu tujuan akhir. Untuk kita bisa berhasil dan beruntung, kita harus punya ketetapan hati, keteguhan hati. Dan untuk mencapai keteguhan hati, kita mesti memperkatakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan Taurat itu siang dan malam, saudara. Roma bilang begini, iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, mesti telinga kita mendengar apa yang kita baca. Jangan cuma dibaca dalam hati saudara, mesti kita sampaikan. Karena jelas firman Tuhan bilang, perkatakan. Kalau orang memperkatakan itu bagaimana? Apakah harus terdengar atau tidak terdengar dalam hati? Harus terdengar kalau kita memperkatakan. Jadi ketika kita bangun pagi, kita mesti memperkatakan sesuatu yang baik. Kenapa saudara? Karena kehidupan kita terlalu banyak perkataan-perkataan negatif yang kita dengar, yang kita konsumsi, yang akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Karena apa yang kita katakan yang lanjut akan menjadikan atau mempengaruhi hidup kita. Kalau kita bilang kita kuat, kita baik, maka hidup kita akan baik. Begitulah Tuhan bilang, kalau kamu teguh hatimu, perkatakan firman Tuhan. Harus bangun. Kalau masih ingat poin pertama dalam tema fighting spirit, bagaimana mental itu harus dibangun dari dirinya sendiri. Dan kita juga harus, saudara, kalau mau kuat, mau teguh, kita harus memperkatakan hidup kita. Contoh, ketika kita mau mengejar sesuatu, kita harus bilang, saya bisa, saya mampu. Perhatikan saudara, para pelaku olahraga, ketika mereka sedang menyemangati atlet-atletnya, mereka akan dengan begitu sekuat tenaga, bahkan mereka berteriak hanya untuk menyemangati para atletnya. Itu dari luar. Tapi akan lebih baik kalau kita sendiri yang memperkatakan. Mari perkatakan, saya adalah orang yang berharga, saya spesial di mata Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik dalam saya. Apapun yang saya kerjakan, Tuhan akan menyertai saya. Mari perkatakan itu terus menerus. Kita melihat dalam Mazmur 57 ayat 8. Mazmur 57. Satu orang bisa baca untuk kita Mazmur pasal 57 ayatnya yang ke-8. Dan 9. Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Satu orang bisa baca buat kita. Mazmur 57 ayat 8 dan 9. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, hatiku mau menyanyi, aku mau bernasib. Bangunlah hai jiwaku,
Bangunlah hai kamu saja, tapi aku mau membangunkan fajar. Ya saudara, dikatakan bangunlah hai jiwa, hatiku siap ya Allah. Pemazmur harus memperkatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia harus membangunkan jiwanya, membangunkan dirinya, hatinya mesti siap, saudara. Ingat, konteks pada ayat ini adalah bagaimana situasi pemazmur diburu oleh musuh, tetapi dia ditolong oleh Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah mungkin kecemasan, kekhawatiran, dia harus menyemangati dirinya. Dia harus mengatakan, hatiku siap. Bangunlah hai jiwaku. Mungkin ketika dia tertekan, mungkin jiwanya mulai menjadi takut. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, membuat dia mengatakan, bangunlah hai jiwa. Saudara, sekali lagi, mari bangunlah jiwa saudara. Perkatakanlah kepada jiwa saudara, kepada diri saudara, dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali engkau akan melakukan sesuatu, mungkin ketika engkau lagi belajar, mari perkatakan, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kami hikmat takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Perkatakan itu terus menerus. Ketika mungkin engkau sedang khawatir, coba perkatakan kepada dirimu sendiri, jangan khawatir. Lihat burung-burung udara Tuhan pelihara. Lihatlah ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan. Terus bangun. Karena apa? Karena dunia ini isinya hanya menjatuhkan kita. Teman-teman kita di sekolah hanya membuli kita. Kita mungkin praktek maju ke depan, saudara, mungkin disuruh presentasi, suruh berdoa di kelas, atau mungkin kita lagi bikin apa. Ya namanya orang baru pertama kali maju di depan, pasti ada efek-efek grogi, saudara. Kaki mulai gemetar, kata-kata mulai tidak lancar. Awalnya memang lancar, tapi ketika di depan banyak orang, tiba-tiba semua hilang apa yang di pikiran kita. Pernah begitu, saudara? Apa yang dilakukan oleh teman-teman biasanya? Menertawakan atau mendukungmu? Menertawakan. Hai, kamu ini tidak bisa baru gaya di depan saja. Orang mengejas kita, mengatakan kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Apalagi saudara, ketika kita mulai bergaul, kita dari kampung kumpul dengan orang-orang di kota, orang mulai memandang sebelah mata, mengatakan yang tidak baik, kamu bisanya apa? Mungkin ketika kita sedang berusaha mencari pekerjaan, orang mulai menertawakan, alah, kerja cuma begitu-begitu saja. Percuma kau kerja, paling cuma begitu-begitu saja. Orang bukan mendukung, justru melemahkan. Kita bikin sesuatu, orang mulai bilang, cari muka saja, pura-pura rajin supaya dilihat bos. Ada saja perkataan-perkataan negatif. Saya sudah terlalu kenyang dengan yang namanya bully. Dan namanya bully tidak pernah membangun hidup kita. Untuk itu saudara, mari perkatakan dalam hidup saudara. Perkatakanlah firman Tuhan. Amin. Bilang ke sebelah, perkatakanlah firman Tuhan. Saya berharga. Coba ikuti saya. Saya berharga. Saya spesial. Saya berharga di mata Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saudara terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saudara akan jadi orang yang teguh. Apapun masalahnya, apapun goncangannya, karena kita tahu dengan siapa kita berdiri. Hal yang kedua, saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Merenungkan firman sebagai pedoman kita. Perhatikan ayat yang ke-8 masih sama, dan perhatikan teks yang berwarna putih. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi setelah kita memperkatakan, kita mesti merenungkan. Saudara,
Di bagian yang pertama kita lupa bahwa ketika kita memperkatakan sesuatu yang positif, maka tubuh kita akan menjadi lebih baik. Tapi ketika saudara mengeluh, saudara mungkin bersungut-sungut, maka sel-sel tubuh kita juga akan melakukan hal yang negatif. Tergantung bagaimana kata-kata kita keluarkan. Kalau kata-katanya positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang positif. Makanya lihatlah, ketika kita mungkin lagi jengkel, lagi dongkol, lagi marah, seperti lemes gitu badannya. Betul? Tetapi kita lagi semangat, lagi bergairah, lagi senang, saudara, macam tubuh ini jadi seger gitu. Padahal tidak makan apa-apa. Itu karena memperkatakan yang baik. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, jujur, seringkali kita baca firman Tuhan itu baca hanya sekilas saja. Kita tidak baca sampai kita merenungkan. Di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama katakan, telitilah firman Tuhan. Kata meneliti artinya kita harus membacanya dengan sungguh-sungguh sampai kita benar-benar mengerti. Kalau kita mau ujian, biasanya apa yang kita lakukan? Kita suka baca materi yang akan diujikan, betul? Kita akan baca baik-baik sampai benar-benar masuk di dalam otak kita, sampai di dalam kepala, jangan luar kepala. Kalau luar kepala kita lupa, harus di dalam kepala, saudara. Orang yang mungkin mau kerja, kemudian di briefing gitu kan, kamu harus bikin begini. Oh, kita akan hafal mati setiap susunannya. Kapan bagian kita? Kita akan hafal mati setelah siapa, sebelum siapa. Kita akan hafal mati, saudara. Jangan sampai kita salah, karena itu pedoman. Tapi kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita baca dengan serampangan saja. Kita baca dengan tidak sungguh-sungguh. Bagaimana firman itu akan menetap dalam kehidupan kita, akan membuat hidup kita kuat kalau kita tidak tahu firman Tuhan itu. Makanya kita harus merenungkan sebagai pedoman. Kakak lanjut. Kenapa saudara kita mesti merenungkan firman Tuhan? Karena setiap hari informasi-informasi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, saudara, ada 3 bagian. Kita baca, kita lihat, kita dengar. Setiap hari yang kita baca, contoh atau kita lihat di televisi, isi berita, isinya apa? Sekarang isinya corona gitu kan. Setiap hari corona, dulu diupdate tiap hari ya. Hari ini pertanggal sekian kasus yang terdeteksi positif sekian orang, meninggal sekian orang, sembuh sekian orang. Setiap hari, saudara. Akhirnya membuat orang menjadi ketakutan. Bahkan sempat terjadi orang mulai ketakutan sehingga semua toko-toko penuh karena takut stok akan habis. Setiap hari yang kita jumpai hal seperti itu. Apalagi di berita selain corona? Narkoba. Apalagi? Hampir segala sesuatu kejahatan yang dikemas dalam sebuah berita itu yang kita saksikan setiap hari. Kalau kita menyaksikan juga mungkin film, apalagi film Indonesia, itu filmnya ya tidak membangun. Apalagi film-film yang menangis itu. Ya sebab itu dari manusia, apa kan? Hampir semua tontonan itu tidak ada yang menarik dan tidak mendidik. Film-film anak-anak muda Pangeran Serigala, Pangeran apalah. Saudara, itu diajarkan bagaimana sebagai anak-anak muda kita harus berpacaran. Anak-anak SMP bahkan mereka harus berebut, harus bertengkar demi seorang laki-laki. Itu yang terjadi. Dan sebaliknya juga, para laki-laki bertengkar demi seorang perempuan. Anak-anak kecil diajar dan dilatih seperti itu. Dilatih untuk melawan orang tua mereka dan segala macam. Kalau kita memperhatikan game-game zaman sekarang mungkin apa nih? Free Fire kah, PUBG kah, Mobile Legends kah? Itu kan diajar bagaimana saudara untuk mendapatkan sesuatu harus mematikan, harus membunuh lawan saudara. Perhatikan game-game sekarang. Kita main PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Itu kan game-game berperang, betul?
Kita harus punya rencana kita akan membangun sebuah kota atau membangun apa gitu. Tetapi kita harus membangun kita punya pertahanan. Memang itu ada apa namanya ilmu untuk bagaimana kita belajar manajemen. Tetapi kita diajar juga kita harus mengalahkan musuh kita. Itu game-game zaman sekarang. Artinya sebenarnya diajar itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi saudara, sesuatu yang menakutkan, mematikan, yang selalu kita baca, kita dengar. Pertanyaannya, ketika aku baca, aku dengar, aku lihat, apakah imanmu dibangun? Apakah aku semakin kuat? Contoh, ketika kita lagi khawatir dengan corona, tiba-tiba kita dikasih isu begini atau hoax begitu bahwa sekarang kalau lewat udara orang bisa kena, penyelat dan segala macam orang bisa kena. Sudah makin takut kan makin berani. Pertama sudah ada ketakutan dengan virus itu. Ditambah lagi ada informasi yang menyesatkan mungkin yang membuat kita takut. Apakah kita semakin berani atau semakin takut? Kecenderungan kita akan terbawa dan kita akan semakin takut. Artinya sebenarnya itu tidak akan membuat kita lebih kuat. Padahal kita harus memberikan sebuah ketetapan hati. Untuk mencapai yang kita harapkan, sesuatu yang Tuhan taruh di depan, kita harus punya ketetapan, keteguhan hati. Informasi dunia, mungkin kita lagi mau bangun bisnis kita, bangun usaha kita, mau ada isu resesi ekonomi, mau isu apalah, dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena kita punya keteguhan hati. Mau mungkin ada isu pergeseran jabatan ke apa, tidak penting karena kita punya keteguhan. Mungkin seperti teman-teman yang lain kemarin yang beberapa tempat mungkin tidak mendapatkan bagian sebagai anggota PNS, sudah itu tidak akan mengubah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan sesuatu karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Bukan itu yang terbaik. Tapi kita harus punya keteguhan hati. Kadang-kadang seperti ketika kita mungkin melamar pekerjaan tidak diterima, seperti habislah dunia ini. Seperti sudah hancur, sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin kuliah, ada mata kuliah gagal, seperti langsung kayaknya saya memang bukan ditakdirkan untuk menjadi seorang sarjana. Mungkin ketika kuliah tidak ada biaya dari orang tua, kayaknya memang saya tidak harus jadi orang sukses karena keluarga saya tidak mendukung. Apalagi bikin sesuatu gagal, memang bukan talenta saya, memang bukan karunia saya, saudara. Kita harus berdiri teguh. Kenapa? Karena firman Tuhan. Makanya kita harus jadikan pedoman firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Karena firman Tuhan itu sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari generasi ke generasi. Dapat dipertanggungjawabkan. Orang mencoba membuat firman Tuhan salah di sisi sains, ternyata justru sains yang menyatakan firman Tuhan benar. Terbukti dari berbagai sejarah. Orang mencoba mengatakan bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal, fiksi. Tetapi justru penelitian mereka membuktikan bahwa ini benar. Makanya jadikanlah ini sebagai pedoman. Dengan kau melangkah, kau tahu apa yang mesti kau lakukan. Bagaimana mungkin kita mau tahu kalau kita pernah baca? Betul? Beli barang saja ada manual book, betul? Beli handphone ada buku petunjuknya. Oh ini fungsinya ini. Semua ada buku petunjuknya dan ini buku petunjuk kehidupan saudara. Kalau saudara ingin berhasil dan beruntung supaya tetap teguh, baca dan renungkan. Bilang ke sebelah, kakak jangan lupa ya renungkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, agar setiap kita boleh teguh, maka kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Katakan sama-sama, percaya penuh kepada Tuhan. Perhatikan saudara ayat yang kelima, ayat yang ke-10 dan 11. Yosua pasal 1, minta maaf saya lupa siapkan ayat yang ke-10. Ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-5, kemudian loncat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11.
depan cuma ayat yang kelima dan 11 saja. Oke, kita akan baca perlahan-lahan ayat yang kelima dulu. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini firman Tuhan ketika Tuhan mengutus Yosua menggantikan Musa sebagai pemimpin. Dia bilang, Musa, kamu harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Yang kedua, Tuhan bilang kepada Yosua, jangan kamu kuat, karena Allah yang menyertai Musa, Allah yang sama juga yang akan menyertai kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bahkan setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milik Musa kamu. Itu kan janji yang diberikan kepada Yosua. Tetapi di ayat yang ke-10, saudara, akan lanjut. Ayat yang ke-10, saudara lihat di firman Tuhan yang Alkitab saudara masing-masing. Dikatakan di sana apa? Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, ayat 11, perhatikan. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara, ayat yang kelima tadi itu sebuah janji Tuhan kepada Yosua akan sebuah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji kemenangan kepada Yosua. Dan di ayat yang ke-10 itu sebuah tindakan bahwa Yosua percaya kepada ayat 5 tadi. Makanya dia panggil semua para pengatur-pengatur semua pasukan, diberikan perintah. Kamu siapkan bekalmu karena kita akan mulai maju. Dan di pasal selanjutnya, saudara, disinilah kepercayaan Yosua benar-benar luar biasa terhadap janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang kepada Yosua dan semua masyarakat, semua rakyat Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Saudara, berapa kali dikelilingi, saudara? Nah, lalu setelah film ini 7 kali keliling kota Yeriko itu salah, saudara. Seharusnya, coba kita itu sama-sama ya. Setiap hari berapa kali? 1 kali, sebanyak 6 hari. Artinya 6 kali. Di hari ke-7 berapa kali? 7 kali 6 tambah 7 13. Jadi sebenarnya 13 kali keliling kota Yeriko gitu kan. Karena 6 kali, 1 kali. Hari yang ke-7 6 kali, yang terakhir yang ke-7 itu baru mereka bersolat. Saudara, bayangkanlah saudara, mereka mengelilingi sebuah tembok yang besar. Kalau mereka tidak punya keteguhan hati, bagaimana? Mereka lagi berkeliling, bayangkan di tembok Yeriko, saudara, mereka berkeliling diam-diam, dan mereka posisinya di bawah. Orang namanya tembok, saudara, ada namanya menara. Mereka bisa lihat sesuatu di bawah, dan mereka lagi berkeliling, diam. Apakah orang itu Yeriko diam-diam saja atau menghina kira-kira? Mungkin dong bingung, ini orang Israel bikin apa? Putar-putar, diam-diam lagi. Mungkin orang ini, kamu gila kan? Terhadap kerajaan kan? Putar-putar kok punya tembok lagi, diam-diam lagi. Mungkin saudara, saya yakin akan ada banyak bulian dari orang-orang Yeriko kepada orang-orang Israel. Kamu stres kan? Kamu sudah ini kan? Tidak waras kan? Tunggu. Besok lagi, mungkin waktu ditembak, mungkin sharing apa ya? Memang tidak disampaikan di firman Tuhan. Ini bayangan saya saja. Saya mencoba melihat situasi pada waktu itu. Mungkin dong cerita waktu di kemah, ada itu dong jalan-jalan tapi dong macam kecil-kecil kita kan, macam loyo-loyo kan, panas-panas. Sudah jangan panas-panas, lanjut saja. Mungkin seperti itu sudah tahu, kita tidak pernah tahu situasi seperti itu, tapi setiap hari mereka keliling lagi. Hari yang kedua keliling lagi, dan saya yakin, kamu bikin apa lagi?
Kemarin sudah putar satu kali, diam-diam, sekarang putar lagi. Kayak perang kerjaan saja. Coba bikin apa kah? Main-main bola kah? Perang-perang sedikit kah? Kasih juga punya jago-jago kah? Putar lagi diam-diam. 2 kali. Sampai 6 kali dan di hari ke-7 kali. Di tengah namanya hinaan-hinaan itu mereka punya keteguhan hati bahwa Tuhan menyerahkan Yeriko kepada mereka. Mereka tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti. Saudara, untuk diam itu bukan hal yang mudah. Kalau saudara sendiri diam itu gampang, tapi kalau sama-sama diam, setengah mati saudara. Apalagi ini kan jauh namanya apa? Tembok kan besar. Kuat kan saudara diam-diam begitu dengan banyak orang baru diajak begitu kuat. Makanya sebelumnya Tuhan sudah bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkatakanlah firman Tuhan, meskipun kau mengejek saya, Allah saya besar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Direnungkan firman Tuhan dan mereka percaya bahwa jadi Tuhan. Di ayat kelima, aku akan menyertai engkau. Setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milikmu. Karena apa? Karena mereka punya keteguhan hati. Sekali lagi saudara, saya rindu setiap kita, khususnya di sepanjang bulan ini, kita mau belajar jadi pribadi-pribadi yang tidak pernah menyerah. Mungkin saat ini engkau mulai diombang-ambingkan, mungkin engkau mulai takut, mulai bimbang, mulai khawatir. Mari belajar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin orang-orang mulai berkata-kata, kamu siapa? Kamu tidak punya apa? Kamu bukan siapa-siapa. Jangan perkataan itu menghancurkan hidup saudara. Berkatakanlah hidup saudara. Bagi dunia, mungkin dunia menghina saya, tapi saya berharga di mata Tuhan. Saya spesial di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Lingkupiku dengan saya. Lingkupi dengan saya dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan bersama Bapa Kerajaan semesta. Ku teraskan kawan lingkupiku Tuhan, lingkupi dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kerajaan atas semesta. Ku teraskan sejembut bangkit berdiri di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa Kerajaan atas semesta. Ku teraskan kawan, ku tenang, ku teraskan kawan. Saudara, saya tidak tahu dengan kondisi hatimu sekarang. Bahkan juga mungkin kau yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, mungkin di saat ini kau mulai ragu,
akan sesuatu yang ada di depan. Tujuan-tujuan dalam hidup saudara yang ingin saudara capai. Orang mulai mengatakan bahwa kau tidak bisa, kau tidak mampu. Tapi percayalah, kita belajar dari Yosua. Kita mesti percaya dalam setiap janji itu. Kita harus percaya dengan Tuhan secara penuh. Dan mari kita belajar di pagi hari. Kita mengatakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Benar Tuhan, kami mau katakan hati kami percaya. Hati kami percaya akan janji-janji Tuhan. Hati kami percaya kami akan teguh bersama-Mu. Meskipun badai bergelora, kami akan terus terbang bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah, karena Tuhan akan terus menyertai kami. Kami percaya masalah tidak akan pernah membuat kami berhenti. Justru masalah akan membuat kami makin bersemangat. Karena kami tahu Tuhan kami hidup. Kami tahu Tuhan kami hebat. Dan untuk itu Tuhan, kami memperkatakan, hatiku percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami jadi pribadi-pribadi yang punya ketetapan hati dan keteguhan hati di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa.